上不问谁能抵挡？要不深闯，谁敢？给我住手！Hai for Sudaders, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Fugui yang sudah sampai di wilayah Sisi dan kini ia menjadi orang biasa seperti orang-orang pada umumnya yang tidak bisa bela diri. Ia lalu diantar oleh pengawal Wisma Wangkuan yang bernama Zhu dan pengawal Zhu memberitahukannya jika ini merupakan tempat tinggalnya yang dimana rumah ini jauh lebih sederhana dari yang dibayangkan dan jika tuan muda Fugui tidak menyukainya maka ia akan mencari rumah lain. Namun Fugui menolaknya karena rumah seperti ini sudah sangat bagus untuk ia huni. Lalu pengawal Zhu juga mengatakan mengenai keberadaan King Er yang masih belum ia temukan dan begitu ada kabar tentangnya maka ia akan segera mengirim surat kepada tuan muda Fugui. Dan yang terakhir, ketua Hongye memerintahkan ia untuk menyampaikan pesan ini dengan mengatakan mulai hari ini aliansi Yiki sudah tidak ada lagi manusia prajurit. Sedangkan di sisi lain, terlihat King Er yang sedang pingsan di sebuah tempat. Lalu di sana juga terdapat seorang pemuda berbaju hitam yang ternyata itu adalah King Cheng, adiknya King Er. Dan alasan kenapa King Er ada di sana, ternyata ketika King Er sedang menunggu Fugui kembali, tiba-tiba ia didatangi oleh King Cheng yang hampir tidak dikenali oleh King Er karena penampilan King Cheng yang kini sudah berubah total. Di saat itu King Cheng ingin membawanya pergi dari sana, namun King Er menolaknya karena King Er sedang menunggu Fugui kembali. Namun tiba-tiba dari arah belakang King Cheng justru menyerangnya yang membuat King Er pingsan di tempat. Dan alasan King Cheng melakukan itu semua supaya King Er selalu bersamanya yang ternyata selama ini King Cheng menyukai King Er. Karena walaupun King Er menganggap King Cheng sebagai adiknya, namun King Cheng tidak menganggapnya seperti itu. Karena bagaimanapun juga mereka bukan siluman laba-laba dari satu sarang, namun mereka lahir di hari yang sama dan tumbuh bersama, sehingga King Er menganggapnya sebagai adik sendiri. Sementara Rumu yang masih berada di Danau Dingin, ia lalu memanggil pengawal Zhu dengan menanyakan keberadaan Fugui. Dan setelah mengetahui kalau Fugui sudah tidak ada di Wisma Wangkuan lagi, Rumu begitu kesal kepada dirinya sendiri karena ia tidak bisa membantunya. Maka dari itu ia meminta pengawal Zhu untuk memberitahukan di mana ayahnya berada. Dengan mengetahui jika ayahnya masih hidup, Rumu pun begitu marah kepadanya karena atas perbuatan ayahnya tersebut kini Wisma Wangkuan menjadi kacau. Di sana ayahnya pun langsung meminta maaf, namun Rumu menolaknya karena apa yang sudah dilakukan oleh ayahnya itu tidak akan bisa berubah kembali. Dengan perasaan yang begitu bersedih karena sahabatnya yaitu Fugui kini sudah tidak bisa menggunakan pedang lagi. Kemudian ia meminjam pedang salju milik Fugui yang ada di sana. Lalu ia mencoba menggunakannya seperti apa yang dilakukan oleh Fugui selama ini. Karena saat ini Fugui sudah tidak bisa lagi menggunakan pedang tersebut. Kembali kepada King Er yang sudah sadar dari pingsannya. Dengan melihat King Cheng ada di sana, King Er pun begitu senang karena ia bisa melihatnya kembali. Namun di sini King Er belum menyadari jika King Cheng sangat menyukainya. Maka dari itu King Cheng beralasan kenapa King Er ada di tempat ini karena di saat itu orang-orang aliansi Yiki ingin membunuhnya sehingga ia berjuang melawan mereka semua untuk menyelamatkannya. Dan King Er yang mendengar cerita tersebut percaya begitu saja, padahal kenyataannya King Cheng sengaja
membuatnya pingsan supaya bisa membawanya ke kota Qianji ini. Namun setelah ia mendengar tentang kabar Fugu yang sudah meninggal dunia, sesaat King Er pun tidak percaya terhadap perkataannya tersebut sehingga ia ingin pergi dari sana. Dan tiba-tiba King Cheng muntah darah dengan alasan ia terluka parah akibat menyelamatkannya. Namun nyatanya King Cheng sengaja melukai dirinya sendiri supaya King Er tetap bersamanya. 我还以为姐姐会像上次一样，我已经派人去打听病人的下落。 Sementara Fugu yang sedang makan di sebuah kedai, tiba-tiba pendongeng berteriak dengan mengumumkan jika lukisan pasir akan segera dimulai, sehingga semua orang yang mendengarnya langsung menghampirinya. Pendongeng itu lalu menceritakan 1000 tahun yang lalu, wilayah Sisi pada awalnya merupakan sebuah lautan yang sangat luas dan terdapat sebuah pulau Penglai, yang dimana pulau tersebut telah disinggahi oleh klan naga dengan naga sejati sebagai pemimpinnya, dan juga Qianxia yang merupakan negara kuno suku manusia. Di saat itu, klan naga ini memiliki sebuah pusaka spiritual yang bernama Mutiara Pengendali Air yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Namun mutiara itu penuh dengan aura jahat, sehingga setiap naga sejati menggunakan mutiara tersebut, maka naga itu akan menjadi naga yang sangat ganas. Oleh karena itu, para siluman lain terpaksa bekerja sama dengan suku manusia untuk melawan naga ganas tersebut. Bahkan klan rubah pasir dari alam siluman juga bergabung dengan pasukan keluarga Li suku manusia, dan mereka menggunakan formasi tingkat tinggi demi mengalahkan naga ganas bersama-sama. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil membunuh naga tersebut dan membawa kedamaian bagi wilayah Sisi ini. Namun kabarnya mutiara pengendali air kini muncul kembali dan berada di tangan sekelompok bandit. Alasan itulah kenapa wilayah Sisi saat ini sedang dalam keadaan kacau. Fugu yang mendengar cerita itu, ia pun berniat menyelidiki tentang keberadaan mutiara pengendali air karena ia yakin jika mutiara tersebut masih berada di wilayah Sisi ini. Kemudian di sana Fugu tak sengaja bertemu dengan seorang pendekar wanita yang memiliki tombak salju runcing es yang merupakan jenderal pasukan keluarga Li bernama Li Sue. Kembali kepada Rumu yang memanggil pengawal Zu untuk mengantarkan ia ke wilayah siluman karena ia mendengar jika para siluman kini sedang menyerang manusia demi membalas dendam. Sedangkan King Er mendapatkan laporan dari siluman laba-labanya bahwa kota Qianji ini telah dijaga ketat oleh pasukan milik King Cheng, dan King Er yang menyadari jika King Cheng telah sengaja mengurung ia di sini. King Er lalu meminta siluman laba-laba tersebut untuk menyampaikan pesan kepada Nyonya Yin bahwa ia ingin tahu di mana Fugui berada. 寻找富贵少爷。 Sementara Fugu yang hidup di kota Praja wilayah Sisi, sehari-harinya ia membuat lampion ikan dan menjualnya ke pasar. Karena sejak kecil ia hidup dengan sederhana, sehingga hidup di kota ini ia mulai terbiasa. Pada awalnya kehidupan seperti ini akan membuat hatinya tenang. Namun entah kenapa setiap malam yang sunyi membuat ia rindu terhadap Wisma Wangguan. Dan setiap di pagi harinya ia selalu mencoba memulihkan sedikit tenaga dalamnya supaya ia bisa keluar dari wilayah Sisi ini. Namun tetap saja apa yang dilakukannya akan sia-sia karena belenggu dari mantra larangan gerak ini membuat ia terkurung selamanya di tempat ini. 当务之急， Lalu tak lama kemudian ia kedatangan seekor rubah pasir yang sedang kelaparan sehingga Fugui pun memberinya makanan. Sementara di negara rubah pasir, terlihat kaisar rubah pasir yang sedang memikirkan pangeran keduanya yang sudah lama pergi dari rumah. Semua pasukannya sudah ia kerahkan untuk mencarinya, namun sayangnya usahanya tersebut hanya percuma. Singkatnya, di malam harinya, siluman laba-laba yang ingin melaporkan informasi kepada King Er bahwa Fugui masih hidup. Namun ternyata pergerakannya telah diketahui oleh King Cheng, sehingga King Cheng mengancam akan membunuhnya jika memberitahukan informasi ini kepada King Er. 小子绝对不会，请一定相信。 Kemudian di pagi harinya, ia yang menemui King Er. Lalu ia pun menceritakan kenapa ia bisa berubah menjadi seperti ini. Di saat itu, ketika ia masih di desa rusa, tiba-tiba mantan pemimpin kota Qianji menyerang dan menculik para siluman yang ada di sana dengan tujuan untuk menyerap kekuatan siluman mereka demi meningkatkan basis kultivasinya. Semua siluman yang ada di sana mati semua, terkecuali
kecuali dirinya sendiri, sehingga mantan pemimpin kota Qianji memberi ia racun serangga penyambung tulang supaya ia pulih kembali, dan di saat itulah ia langsung membunuhnya. King Er yang mendengar cerita tersebut menjadi merasa bersalah karena selama ini ia tidak bisa menjaganya dengan baik. Namun ternyata cerita itu adalah bohong karena King Cheng ditolong oleh siluman rubah kecil sehingga mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan menyerap semua siluman yang telah disandranya. 先好好休息。 Dengan waktu yang sama, pasukan rubah pasir yang sedang mencari keberadaan pangeran kedua dan akhirnya mereka pun berhasil menangkapnya, dan ternyata rubah tersebut adalah pangeran kedua yang selama ini sedang dicari oleh kaisar rubah pasir. Begitupun dengan Fugu yang sedang tidur di rumah. Tiba-tiba ia kedatangan pasukan bandit sehingga ia pun ditangkap oleh mereka. 难道玉水珠在他手里？ Dan di pagi harinya, Kaisar Rubah Pasir begitu senang ketika mengetahui anaknya sudah kembali. Bahkan ia pertama kalinya bisa melihat pangeran keduanya berubah wujud menjadi manusia. Oleh karena itu, ia akan mengutusnya untuk masuk ke dalam pasukan bandit yang ada di sana. Karena ia mendengar jika mutiara pengendali air ada di tangan mereka. Hingga pada akhirnya, pangeran kedua pun bertemu kembali dengan Fugui yang juga ada di sana. Dan Fugui menyadari jika siluman yang ada di hadapannya itu adalah rubah kecil yang sempat tinggal di kediamannya. 只会教你 你们俩嘀咕什么呢？ Fugui yang dimasukkan ke dalam penjara bersama para siluman lainnya. Ia lalu menghampiri siluman macan yang terlihat kekuatannya cukup kuat untuk melawan pasukan bandit tersebut. Namun sayangnya meridiannya disegel oleh mereka. Dan tanpa basa-basi, Fugui pun langsung membuka meridiannya tersebut sehingga siluman macan itu pun langsung membunuh pasukan bandit yang ada di depan sana. Dengan waktu yang sama, Li Sui juga muncul di sana dan menyerang pemimpin bandit tersebut. Namun mereka bukanlah tandingannya karena pemimpin bandit memiliki mutiara pengendali air yang membuat mereka kewalahan untuk melawannya. Fugui yang baru muncul di sana dan dengan melihat pertarungan mereka, ia pun menyadari jika pemimpin bandit belum bisa memurnikan mutiara pengendali air dan hanya bisa menggunakannya sebagai senjata sihir, sehingga ia pun akan membantu mereka. Namun ketika pangeran kedua melompat untuk mengambil mutiara pengendali air, tiba-tiba ia tidak sengaja menelan mutiara tersebut yang membuat Fugui begitu terkejut. 吐出来，来来来， Setelah pemimpin bandit berhasil ditangkap, mereka bertiga lalu saling memperkenalkan diri. Bahkan dengan melihat kemampuan Fugui, Li Sui memintanya untuk bergabung dengan pasukan keluarga Li karena ia melihat Fugui sangat berbakat dalam bela diri. Namun Fugui menolaknya karena ia hanyalah seorang perajin lentera di kota Praja dan bukan seorang pendekar. Setelah Li Sui pergi dari sana, pangeran kedua lalu memohon kepada penasihat negara untuk mengizinkan Fugui tinggal bersama mereka, dan penasihat negara pun langsung mengizinkannya. Mereka berdua lalu menghadap kepada Kaisar Rubah, dan dikarenakan pangeran kedua telah berhasil mendapatkan mutiara pengendali air sehingga ia pun berhak menjadi putra mahkota. Namun keputusannya itu ditolak oleh para tetua di sana karena walaupun mutiara tersebut berhasil didapatkan, namun pangeran kedua masih belum bisa menggunakannya. Maka dari itu mereka meminta pangeran kedua untuk memuntahkan mutiara tersebut. Fugui yang mendengar hal itu begitu terkejut karena jika mutiara pengendali air dikeluarkan secara paksa, maka pangeran kedua juga akan terluka. Oleh karena itu, sebelum ia menemukan cara untuk mengeluarkan mutiara tersebut, ia pun akan membantunya untuk sementara waktu. Setelah itu Fugui mengatakan kalau sebenarnya pangeran kedua bukan tidak memiliki kekuatan siluman, melainkan pangeran kedua belum mengetahui cara menggunakan kekuatannya saja. Karena tadi ia telah menusuk titik akupunturnya dengan membangkitkan kekuatan silumannya secara paksa. Mendengar hal itu, para tetua di sana mengusulkan sang kaisar untuk menjadikan Fugui sebagai guru dari pangeran kedua. Pada awalnya Fugui menolak, namun setelah dipaksa ia pun langsung menyetujuinya.
Sementara King Er yang belum juga mendapatkan kabar dari Goa Qianxi tentang keberadaan Fugui saat ini, ia pun seketika menjadi khawatir. Ia lalu ditemui oleh King Cheng yang kembali membawa kabar bohong bahwa kini Fugui sudah meninggal dunia dengan menunjukkan makamnya. Dan dikarenakan King Er tidak percaya atas perkataannya tersebut, King Cheng lalu melanjutkan rencananya yang kedua dengan mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah tugu yang dibuat oleh Rumu, sedangkan mayatnya dibuang ke alam liar oleh orang-orang aliansi Iki. Sebelum Fugui meninggal, nadi pedangnya dicabut secara paksa dan diberikan kepada Rumu supaya Rumu menjadi manusia prajurit kedua. Mendengar informasi itu, seketika King Er percaya begitu saja dan berniat pergi dari sana untuk balas dendam terhadapnya. Namun di sana King Cheng segera menghentikannya karena King Er bukanlah tandingannya. Maka dari itu ia memiliki cara untuk membantu King Er meningkatkan kekuatan silumannya. Kemudian King Cheng pun memberikan buku rahasia tentang ilmu kultivasi, dan buku ini bisa membantu King Er untuk meningkatkan kekuatan silumannya. Lalu King Er pun mencobanya, namun setelah berlatih, kekuatan silumannya justru menjadi lemah. 才能护住你心，我达成。 Dan ternyata di dalam buku itu hanya terdapat beberapa teknik biasa dan sebenarnya tidak cocok dilatih dengan kondisi tubuhnya King Er. Sementara Ketua Hongye yang mendapatkan kabar jika wilayah Sisi kini dalam masalah. Oleh karena itu ia pun memanggil Rumu dan memintanya untuk pergi ke sana bersama ayahnya. Karena saat ini mutiara pengendali air muncul kembali dan kini berada di tangan klan Rubah Pasir. Setiap orang yang menggunakannya maka orang tersebut tidak akan bisa dikendalikan. Dan jika dibiarkan begitu saja, Ketua Hongye merasa khawatir terhadap Fugui yang berada di sana. Apalagi kini Fugui hanya orang biasa dan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Singkatnya, Rumu dan ayahnya yang akan kembali ke wilayah Sisi. Rumu lalu pamit dan meminta Ketua Hongye untuk menjaga dirinya baik-baik. Sementara di sisi lain, demi membahagiakan King Er yang terus-menerus bersedih, King Cheng lalu memberinya sebuah lampion ikan yang dimana lampion itu dibeli di saat melewati wilayah Sisi. King Er yang melihatnya begitu senang karena ia yakin jika lampion itu dibuat oleh Fugui. Maka dari itu, besok ia akan pergi ke wilayah Sisi untuk menemukannya. 它就在西西园。 Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Saya tunggu diri dan salam Sundaners.